Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi limit fungsi. Kali ini tentang limit fungsi aljabar. Dilambangkan begini ya, limit x mendekati a dari fungsi misalkan fx, nilainya misalkan L, ini cuma lambangnya saja. Kemudian suatu limit itu dikatakan mempunyai nilai atau ada, limitnya ada jika limit kiri dan limit kanan mempunyai nilai yang hampir sama. Ini saya contohkan, kemudian saya hitung di Excel ini ya. Kalau yang sudah paham Excel nanti saya jelaskan sekilas. Misalkan untuk fungsi fx itu 2x plus 1. Kemudian kita mencari nilai fx nya berapa untuk x yang mendekati 3 dari kiri dan dari kanan. Maksud x mendekati 3 dari kiri itu nih 2,95, 2,96, 2,97, 2,98, 2,99. Ini yang dari kiri. Nah, dari kirinya 3 atau sebelum 3 atau hampir 3. Kemudian yang dari kanan atau 3 lebih sedikit. Nah, ini ke sana. 3,01, 3,02, 3,03 dan seterusnya. Jadi yang mendekati 3 dari kiri maupun dari kanan itu mempunyai nilai yang hampir sama. Kalau ini kita bulatkan berarti kan nilainya 7. Nah, ini juga dibulatkan menjadi 7. Nilainya hampir sama. Misalkan lagi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Kita coba untuk mencari nilai fx dengan x itu mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan. Kita ambil 1,96, 1,97, 1,98, 1,99, kemudian 2, 2,01 dan seterusnya. Ini saya operasikan di Excel. X pangkat ini caping, ini pangkat ya. Pangkat 2 berarti x kuadrat min 4. Saya cari ini nilainya x kuadrat min 4. Ketika x nya 1,96 itu menjadi x kuadrat min 4 nya negatif 0,1584. Kemudian x min 2 nya ketemunya negatif 0,04 dan seterusnya. Ini fx nya ketika saya bagi yang ini, saya bagi dengan yang bawahnya, ketemunya 3,96, 3,97, 3,98, 3,99 ya. Kemudian ini itu tidak terdefinisi di Excel karena dibagi, divided by 0. Jadi memang karena dibagi oleh 0, makanya tidak terdefinisikan di Excel. Tidak bisa. Kemudian yang dari kanan, ini limit dari kiri. Kemudian dari kanannya ketemunya 4,01, 4,02, nilainya hampir sama. Ketika dibulatkan nilainya mendekati 4. Oke, jadi nilai untuk limit ini, jadi limit kalau saya tuliskan di sini, yang pertama limit x mendekati 2 untuk 2x plus 1 tadi, itu nilainya mendekati 5. Ini tadi ya. Ya kok 5? Oh, untuk x mendekati 3 ya. Nah, mendekati 7. Nah, kemudian karena limit x mendekati 3 dari kiri itu hampir sama dengan limit x mendekati 3 dari kanan. 3 lebih sedikit sama 3 kurang sedikit. Nah, kemudian untuk yang limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2 tadi, itu nilainya mendekati, ini tadi ya, mendekati 4. Karena limit x mendekati 2 dari kiri itu hampir sama. Bisa sama dengan gini atau hampir sama, ekuivalen gini, atau hampir sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan. Oh, ini fx dikasih fx ini ya. Nah, gini. Jadi ketika misalkan limit x mendekati 3 dari kiri itu hampir sama dengan nilai x mendekati 3 dari kanan, maka nilai limit x nya itu memang ada. Ini nilainya yaitu 7. Ini juga limitnya ada yaitu 4. Itu dasarnya dahulu. Kemudian untuk cara penyelesaiannya dari sifat-sifatnya dahulu ya.
Misalkan K suatu konstanta, kemudian F dan G itu fungsi-fungsi, berlaku begini. Ketika limit X mendekati A untuk konstanta, nilainya ya konstanta tersebut. Misalkan X mendekati 7 dari 8, misalkan gini. Nilainya ya 8, konstanta ini sendiri. Nah, kemudian limit X mendekati A untuk Fx itu sama dengan Fa. Artinya A itu tinggal disubstitusi ke fungsi F atau ke fungsi Fx. Tinggal substitusi saja. Misalkan lagi perkalian dengan konstanta, ini bisa ditaruh di luar, artinya dioperasikan di belakang. Terakhir, kita cari nilai limitnya, kemudian dikali dengan konstantanya. Kemudian kalau limitnya penjumlahan pengurangan, bisa kita pisah. Kalau penjumlahan ya berarti penjumlahan. Ini dijumlahkan limit X mendekati A untuk Fx ditambah limit X mendekati A dari Gx. Kalau dikurangi juga sama, kalau perkalian juga bisa dipisah, kalau pembagian pun sama, bisa dipisah. Jadi Fx per Gx ini kita cari limit X mendekati A untuk Fx, kemudian limit X mendekati A dari Gx, hasilnya dibagi, hasil dari limit X mendekati A dari Fx dibagi limit X mendekati A dari Gx, sama ini. Kemudian kalau dipangkatkan, itu kita bisa cari limitnya dahulu, nilainya berapa, baru dipangkatkan. Contohnya seperti ini. Misalkan Fx sama dengan 3x min 2, kemudian Gx sama dengan x kuadrat plus x min 3. Disuruh menentukan limit X mendekati 2 dari Fx dikurangi Gx. Kita cari satu-satu juga bisa, digabung dulu juga bisa. Misalkan saya menyesuaikan dengan sifat-sifat limit ini, maka ini yang A ini bisa saya rubah menjadi limit X mendekati 2 dari Fx dahulu. Kita cari Fx nya saya ganti 3x min 2. Nah, menurut sifat yang B, berarti kita tinggal substitusi X nya saya ganti 2. Berarti ini sama dengan 3 kali 2 min 2, sama dengan 6 min 2, 4. Jadi untuk limit X mendekati 2, ini kecil ya hasilnya. Nah, begini. Dari Fx atau dari 3x min 2 hasilnya adalah 4. Kemudian yang Gx, nah, saya cari yang limitnya Gx, X mendekati 2 dari Gx nya yaitu yang ini, X kuadrat plus X min 3. Nah, tinggal saya substitusi, X nya saya ganti 2, 2 kuadrat 4 ditambah 2 min 3, 6 dikurangi 3, 3. Nah, berarti nilai dari ini adalah sama dengan limitnya ini yang Fx itu 4 dikurangi yang Gx nya adalah 3, hasilnya adalah 1. Nah, caranya seperti itu. Bisa dipisah, dikerjakan sendiri-sendiri boleh, atau misalkan mau digabung dulu juga boleh. Misalkan gabung dulu 3x min 2 kemudian dikurangi x kuadrat plus x min 3, begini juga boleh, hasilnya sama saja. X nya diganti 2, 3 kali 2 6 min 2, begini dikurangi yang ini 2 kuadrat plus 2 min 3, ini 4 dikurangi ini 3, hasilnya adalah 1, sama saja. Oke, ini saya hapus. Itu sesuai dengan sifat yang tadi saya jelaskan barusan. Kemudian yang B, kita bisa mencari limit X mendekati 1 untuk Fx dulu, yaitu apa namanya, 3x min 2 ini. Berarti sama dengan 3 kali 1, oh nanti dikuadratkan terakhirnya. Nah, 3 kali 1 min 2, hasil akhirnya terus dikuadratkan. 3 dikurangi 2 itu 1, 1 kuadrat itu adalah nilainya yaitu 1. Jadi nomor B atau poin B jawabannya adalah 1. Kemudian yang C, X mendekati 0 dari Gx per Fx. Tinggal substitusi saja langsung boleh. Gx nya kita ganti ini, atau saya tulis ulang ya, limit X mendekati 0 dari 3x min 2 dibagi x kuadrat plus x min 3. Hasilnya adalah 3 kali 0 itu 0 min 2 per 0 kuadrat
plus 0 min 3. Jawabannya adalah min 2 per min 3 atau 2 per 3. Caranya seperti itu, tinggal substitusi langsung. Kemudian pembahasan soal, ada beberapa soal di sini. Yang A, jawabannya yang A ya. Langsung kita substitusi, berarti 5 kali min 2 plus 7. X-nya kita ganti negatif 2 atau min 2. 5 min 2 itu min 10 plus 7. Nah ini masalah aljabar ini juga harus benar-benar paham ya, matang. Jangan sampai ini kemudian jawab min 17 atau negatif 17. Misalkan begini, jelas salah ya. Nah, jawabannya berapa? Negatif 3. Ini hati-hati untuk aljabarnya. Kemudian yang poin B, tinggal substitusi, berarti sama dengan hasilnya ya. Langsung hasilnya saya 2 kali 1 kuadrat min 3. 1 kuadrat itu 1. Jadi jangan salah juga, ini yang dikuadratkan cuma 1 bukan 2. Jadi jangan sampai 4 min 3 gini sama dengan 1, ini salah. Nah yang dikuadratkan hanya 1. 1 kuadrat 1 kali 2, 2 min 3. Jawabannya adalah min 1 atau negatif 1. Kemudian yang C, negatif 1 ya, berarti negatif 1 sama dengan ya negatif 1 kuadrat. X nya kita ganti min 1 plus 5 begini per min 1 kuadrat plus 1. Min 1 kuadrat itu 1. Oh ya, jangan sampai salah juga, bedakan antara ini dengan ini. Ini tidak sama. Kalau yang ini itu min 1 kali min 1, hasilnya adalah 1. Sedangkan yang ini 1 kali 1 negatifnya tidak dikuadratkan. Nah ini hasilnya min 1. Yang ini yang kiri hasilnya 1. Tidak sama. Itu yang harus di hati-hati juga. Oke, saya lanjutkan. Ini min 1 kuadrat berarti 1 plus 5 yang atas, yang bawah 1 plus 1. Hasilnya adalah 6 per 2 sama dengan 3. Oke, kemudian yang D, satu di sini. X mendekati 3 berarti langsung 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 per 3 dikurangi 3. 3 kuadrat itu 9 dikurangi 6 per 0. 9 kurangi 6 itu 3 per 0. Hasilnya ada, ini ada, yaitu tak terhingga atau tak terdefinisi. Kalau lambang biasanya menggunakan ini, tak terhingga. Oke, berapapun per 0 hasilnya adalah tak terdefinisi atau tak terhingga. Untuk dilambangkan ketika limit ya seperti ini, tak terhingga. Kecuali kalau negatif ya, negatif 5 per 0 berarti negatif tak terhingga. Kalau negatif ya negatif, kalau positif positif. Oke. Kemudian yang E, X nya diganti 5, berarti ini 5 min 5. X nya ya saya ganti 5. Oke, karena ini mendekati 5 per 2 kali 5 plus 1 sama dengan 0 per 2 kali 5 itu 10 plus 1 11. Nah bedakan antara yang soal yang poin D sama E. Kalau yang D itu 3 per 0. Kalau per 0 atau penyebut yang bawah ya, penyebutnya 0 itu hasilnya adalah tak terhingga. Kalau yang pembilangnya positif maka positif tak terhingga. Kalau pembilangnya negatif maka hasilnya negatif tak terhingga. Beda dengan ini. Kalau ini 0 per 11. 0 per 11 itu 0. 0 per berapapun kecuali per 0 itu hasilnya adalah 0. 0 per 11, 0 per min 12, 0 per 13, 0 per min 5 hasilnya adalah tetap 0. Kalau 0 per 0 tadi tak terdefinisi, meskipun di Excel juga tadi tidak terdefinisi. Oke, kemudian yang F, X nya diganti 3, berarti 3 kuadrat, ini X kuadrat ya, menjadi 3 kuadrat. Begini aja, min 8 kali 3 plus 15. X nya ini saya ganti 3, ini saya ganti 3, saya ganti 3. Kemudian 3 min 3. Oke, menjadi 9 kurangi 24 ditambah 15 per 3 kurangi 3 0.
Nah, 9 tambah 15 24 kurangi 24 0 per 0. Nah, ini 0 per 0 itu tidak terdefinisi atau bukan hasil limit. Nah, semua hasil diizinkan. Yang tidak boleh itu salah satunya adalah 0 per 0. Ada 0 per 0, 0 pangkat 0, tak terhingga dikurangi tak terhingga. Yang tidak boleh atau bukan hasil limit, tak terhingga per tak terhingga, dan seterusnya. Nah, banyak sekali ini bentuk tak tentu atau memang bukan hasil limit. Nah, salah satunya yang paling sering adalah 0 per 0. Terus cara penyelesaiannya bagaimana kalau 0 per 0? 0 per 0 harus ada cara yang lain atau solusi yang lain. Salah satunya, ini di soal berikutnya nanti saya bahas lagi untuk yang F. Salah satunya adalah, ini misalkan ini kalau kita substitusi, X-nya diganti 1, 1 kurangi 1, 0. Akar 1 itu 1, 1 dikurangi 1 juga 0. 0 per 0 ini bukan hasil limit. Nah, caranya bagaimana? Kalau akar itu lebih mudahnya adalah dikalikan dengan sekawan. Dikali sekawan. Bukan sekawan bahasa Jawa ya. Nah, dikali sekawan. Prinsipnya perkalian dengan sekawan itu begini. Prinsip dasarnya, nah, ini itu menjadi X kuadrat min Y kuadrat. Ketika ada X plus Y dikalikan dengan X min Y, ini boleh dibolak-balik atau komutatif ya. X min Y di depan boleh, X plus Y nya yang di belakang boleh. Itu menjadi X kuadrat min Y kuadrat. Perkalian biasa hasilnya ya. Ini kali ini X kali X kuadrat, X kali min Y, min XY, Y kali X plus XY jadinya habis. Kemudian Y kali min Y kuadrat. Atau saya tulis X kali X kuadrat, kemudian X kali min Y XY, kemudian Y kali X plus XY, YX atau XY itu sama, kemudian Y kali min Y kuadrat. Nah, ini habis, maka yang tersisa adalah X kuadrat min Y kuadrat. Ini asal muasal perkalian dengan sekawannya. Kemudian kalau ini bagaimana? Yang akar ini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu karena ini min 1 maka plus 1 begini. Pada prinsipnya ini memang dikalikan 1 aslinya, dikali 1. Jadi ini itu akar X plus 1 per akar X plus 1 itu kan 1. Kalau dibagi begini kan habis ini ya. Tapi kan enggak kita coret begini juga, enggak selesai nanti, tidak menyelesaikan nilai limit ini atau soal limit ini. Nah, kemudian kita kalikan yang atas. Caranya ya, yang atas kita tulis biasa, ulang X min 1 dikalikan akar X plus 1. Nah, biarkan begini. Yang bawah itu karena kita sudah paham ini konsep sekawan, X min Y X plus Y ini, maka satu paket ini kuadrat dikurangi yang belakang kuadrat, hasilnya sama kayak ini. Nah, berarti akar X kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, menjadi begini, limit X mendekati 1 tetap. Yang ini tetap saya tulis X min 1. Kemudian ini akar X plus 1. Yang bawah akar X kuadrat itu akar X kuadrat menjadi X 1 kuadrat, minnya tetap. Nah, ini tadi yang saya maksud, min 1 kuadrat itu tidak sama dengan min 1 kuadrat. Kalau yang ini hasilnya adalah min 1 kali 1 min 1. Beda dengan ini. Oke, yang saya maksud tadi di sini. Nah, lalu kita sederhanakan atau kita coret ini, sehingga limit ini hanya tersisa limit dari akar X plus 1. Baru hasilnya kita substitusi. Nah, kalau disebut itu, oh ini X mendekati 1 ya, berarti X nya diganti 1, akar 1 ditambah 1, akar 1 itu 1 plus 1 2. Jadi nilai dari limit ini itu adalah 2 ini. Nah, dikalikan sekawannya. Itu cara yang pertama ketika hasilnya 0
per 0 dikalikan dengan sekawannya. Soal berikutnya ini sama, kita substitusi ya caranya. Jadi langkah awalnya memang harus substitusi dulu. Akar X plus 2, kalau substitusi berarti kan akar 0 plus 2 dikurangi akar 2 per X nya diganti 0 ya. Nah yang atas itu akar 2 min akar 2 per 0. Akar 2 min akar 2 itu 0, 0 per 0. Berarti ini bukan hasil limit. Nah, tak terdefinisi karena memang 0 per 0. Nah sekarang kalau begitu bagaimana dikalikan dengan sekawannya, yaitu persis seperti ini. Nah ini min berarti sini plus. Nah pernya juga sama, harus sama persis karena prinsipnya dikali dengan 1. Nah ini itu kalau kita sederhanakan kan 1. Artinya ketika dikali 1 itu tidak merubah nilai dari limit itu sendiri, tidak merubah. Jadi nilainya berapa dikali 1, ini modifikasi saja. Kalau yang soal sebelumnya ini tadi karena akarnya itu akar X min 1, maka satunya dikali satunya modifnya menjadi sekawannya yaitu akar X plus 1. Kalau soalnya yang ini modifikasinya dari 1 kita rubah menjadi akar X plus 2 plus akar 2. Ini sekawannya dari yang bentuk akar. Hasilnya menjadi limit X mendekati 0. Nah kalau seperti ini yang bawah itu biarkan, yang kita operasikan hanya yang sekawannya saja. Yang bawah tetap X dikali dengan yang ini akar X plus 2 plus akar 2. Nah yang atas menjadi begini, ini kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat X kuadrat min Y kuadrat. Nah yang tadi itu ini, nah ini X kuadrat min Y kuadrat. Nah menjadi 0 ya. Akar sama kuadrat berarti bisa kita sederhanakan atau hilang akarnya sama kuadratnya, berubah menjadi X plus 2 dikurangi dengan akar 2 kuadrat juga 2. Yang bawahnya tetap X dikali akar X plus 2 plus akar 2. Nah kemudian yang atas ini tetap limit ya, belum kita substitusi, jadi masih tetap kita tulis X plus 2 min 2. 2 min 2 itu 0. Jadi tersisa X. Di sini ada X, kemudian di sini akar X plus 2. Nah, ini kita sederhanakan dahulu. Jadi kalau ada 0 per 0, mesti ada yang dicoret dahulu. Ini juga tadi ada yang dicoret atau yang disederhanakan. Ini tadi, oke, sama yang ini. Nah, yang ini juga sama, X-nya kita sederhanakan. Sehingga yang tersisa adalah limit X mendekati 0 dari yang atasnya tidak ada angkanya berarti 1, bawahnya adalah tinggal akar X plus 2 ditambah akar 2. Lalu hasilnya kalau kita substitusi berarti limitnya tidak kita tulis, X nya diganti 0. 0 plus 2 berarti akar 2 ditambah akar 2. Jangan sampai ini akar 4 ya, salah. Berarti gimana, akar 2 ditambah akar 2 itu sama dengan gini, kayak X ditambah X, X tambah X sama dengan 2X, sama kayak gini. Akar 2 tambah akar 2 itu 2 akar 2. Nah X nya itu akar 2. Itu ilustrasinya. Berarti yang bawah menjadi 1 per 2 akar 2. Kalau ini dibilang ganda biasanya tidak ada, maka kita rasionalkan penyebutnya dengan cara dikali akar 2 per akar 2. 1 per 2. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4 atau 2. Yang atas tetap akar 2, ini tetap. Nah berarti tinggal 1/4 akar 2. Ini adalah jawabannya. Soal berikutnya ini juga sama caranya, dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya yang akar ya. Kalau yang tadi ada yang di bawah dan yang di atas, kita menyesuaikan. Yang ini berarti 1 plus akar X plus 1 begini. Kemudian ini juga 1 plus akar
Oke, belum kita cek ya, apakah betul 0 per 0. Kita cek 1 dikurangi akar, ini ganti 0 ya, 0 plus 1 itu 1, jadi akar 1, 1 min akar 1, berarti yang atas itu 0, yang bawah 0 kuadrat min 0. 0 kuadrat min 0 itu 0. Nah, hasilnya 0 per 0, maka kita menggunakan solusi yang lain, yaitu dengan ini, dikalikan dengan sekawannya. Ingat yang bawah tidak usah dikalikan, tapi kalau bentuk seperti ini berarti difaktorkan atau dikeluarkan x-nya ya. Yang atas berarti ini kuadrat dikurangi yang belakang kuadrat, 1 kuadrat dikurangi akar x plus 1 kuadrat. Nah, yang bawah ini kita faktorkan, x kuadrat min x, saya keluarkan x, tinggal x min 1. Nah, ini materi aljabar SMP. X kuadrat saya keluarkan x, masih x, 1x kuadrat saya bagi x, masih x, kemudian min x saya bagi x, masih min 1. Seandainya ini saya kembalikan perkalian lagi, distribusi begini, x kali x kuadrat, x kali min 1 min x, kembali ke bentuk semula. Oke. Kemudian dikalikan yang belakang, yaitu 1 plus akar x plus 1. Nah, yang kita operasikan cuma yang ini, nah, yaitu yang perkalian sekawannya, sama dengan limit x mendekati 0, 1 kuadrat 1 dikurangi akar sama kuadrat, akarnya hilang, x plus 1. Ya, ini x min 1, tetap ya ini 1 plus akar x plus 1. Jadi nah, 1 min x ya, saya tulis 1 min x min 1 ya, dikalikan begini. Nah, makanya ini harus dikurung, kalau nggak dikurung nanti tetap plus 1, padahal ini dikalikan negatif. Negatif kali x min x, negatif kali 1 min 1. Nah, kalau nggak dikurung biasanya salahnya di sini, 1 nanti tambah 1 jadinya 2. Padahal ini 0 atau habis, 1 min 1 habis atau 0. Yang bawah tetap 1 plus akar, nah, sama dengan limit x mendekati 0 dari yang atas itu, saya tulis ulang, min x per x dikali x min 1 dikali 1 plus akar x plus 1. Nah, begini. Kemudian x dibagi x, berarti tersisa limit x mendekati 0. Seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada yang dicoret atau yang disederhanakan. Ini yang menjadikan ini 0 per 0, kita harus coret dulu. Yang atas tinggal min 1, karena nggak ada akarnya berarti 1. Negatif tetap negatif, jadi min 1. Yang bawah x min 1, 1 plus akar x plus 1. Baru kita substitusi, limitnya sudah tidak kita tulis lagi, kita ganti 0, x nya kita ganti 0. 0 min 1, 1 plus akar 0 plus 1. Nah, hasilnya adalah min 1 yang atas, bawahnya min 1 dikali 1 ditambah akar 1 itu 1 juga, 1 tambah 1 itu 2. Nah, min 1 bagi min 1 itu 1, jawabannya adalah 1 per 2. Ini adalah hasilnya. Oke. Nah, soal berikutnya ini, selain dikalikan dengan sekawan, ini untuk menjawab soal yang sebelumnya, yang poin apa tadi, A, B, C, D, E, F, G, yang poin G. Caranya adalah, kalau misalkan kita substitusi ya, x mendekati min 3, berarti ini min 3 kuadrat dikurangi 9, min 3 kuadrat itu 9, dikurangi 9, berarti yang atas itu 0, yang bawah min 3 plus 3 itu 0 juga, 0 per 0, bukan hasil limit. Nah, caranya berarti kita faktorkan x kuadrat min 9 itu menjadi x plus 3 sama x min 3. Nah, untuk faktoran ini lebih detail ada di video saya yang lain. Nah, begini, baru kita sederhanakan. Oh, belum saya tulis limitnya ya. Nah, limit ditulis dulu sampai nanti substitusi, baru limitnya tidak ditulis. Nah, ini menjadi limit
X mendekati min 3 dari hanya yang X min 3 saja. Nah, maka menjadi limit langsung substitusi ya, sama dengan min 3, X nya diganti min 3. Jawabannya adalah min 6 atau negatif 6. Soal berikutnya yang seperti ini pemfaktoran aljabar atau pemfaktoran suku 2 aljabar. Di video saya ada judulnya, ketik aja di YouTube persamaan pemfaktoran ya, pemfaktoran persamaan kuadrat dikasih tambahan indahnya begitu. Nah, begini nanti di YouTube akan muncul cara memfaktorkan ini lebih detail. Kalau yang ini saya faktorkan karena kalau substitusi ya, sekarang kita cek apakah betul 0 per 0. 2 kali 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2 8, 5 kali 2 itu negatif ya, berarti min 10, kemudian plus 2, 8 tambah 2 10, 10 kurangi 10 0, yang bawah yang atas 0, kemudian yang bawah 2 kurangi 2 0. 0 per 0 bukan hasil limit, maka harus difaktorkan. Berarti begini, min 2 min 1 min 4x min x plus 2. Nah, yang sudah paham begini ya caranya. Ini yang kalau yang sudah paham yang atas. Kalau yang belum paham pakai yang ini. Saya mengajarkan pakai ini. 1/2 dari sini, 2x dari sini juga. Nah, kemudian yang dikali hasilnya adalah, katakan ini A, ini C, A kali C. Kemudian yang ditambah hasilnya adalah yang B, atau yang ini min 5, min 5, yang dikali hasilnya 2 kali 2 atau A kali C itu 4. Yang dikalikan 4 dijumlahkan min 5 berapa? Yaitu min 4 sama min 1. Ini dikalikan kan hasilnya 4 positif, dijumlahkan hasilnya negatif 5. Berarti sini itu saya tulis min 1 boleh di sini, yang sini yang, atau di sini yang min 4 boleh, sini min 1. Kemudian saya kalikan. Nah, setengah kali 2x itu x, kemudian setengah kali min 4 itu min 2, yang bawahnya 2x min 1 sama 2x min 1 sama x min 2 sama. Tapi yang kalau sudah paham yang ini ya pakai ini cara yang lain. Oke, saya lanjutkan ke sini. Sama dengan ini kita sederhanakan karena sudah sama. Sekali lagi, kalau ada 0 per 0 hasilnya berarti harus ada yang dicoret atau yang disederhanakan. Limit x mendekati 2 dari 2x min 1. Nah, kemudian kita substitusi 2 kali 2, x nya kita ganti 2, 4 min 1 hasilnya adalah 3. Berarti yang tadi, untuk yang G mana tadi? Yang ini. Nah, caranya berarti seperti itu, karena yang F ya, A B C D E F, yang F. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka kita kerjakan dengan cara pemfaktoran. Oke, kalau yang akar dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Nah, kita faktorkan ini. Yang dikalikan 15 dijumlahkan min 8. Nah, berarti yang dikalikan 15 itu salah satunya adalah min 3 sama min 5. Nah, begini. Nah, ini kan kalau dikalikan dia adalah 15. Detailnya sekali lagi ada di persamaan kuadrat di YouTube saya. Nah, pemfaktoran persamaan kuadrat. Dikalikan 15 dijumlahkan negatif 8, atau yang dikalikan itu C dijumlahkan adalah B. Ini baru kita sederhanakan sehingga hanya tersisa limit x mendekati 3 dari x min 5. Baru kita substitusi 3 min 5 min 2. Nah, caranya seperti itu. Nah, soal berikutnya sama ini ya, tinggal di
faktorkan kalau substitusi ya 3 kuadrat itu 9 min 3 min 6, 9 min 9 0 per 3 kurangi 3 juga 0. Nah, berarti harus kita faktorkan dulu. Berarti materi yang harus difahami sebelum mengerjakan ini adalah pemfaktoran persamaan kuadrat, pemfaktoran aljabar ya terutama, kemudian sama perkalian dengan sekawan. Oke. Ini berarti nah gini. Kok min 2 plus 2. Yang dikalikan itu min 6, yang dijumlahkan adalah min 1. Ini min 1, ini min 6. A1, B-nya min 1, C-nya min 6. Detailnya ada sekali lagi ada di video saya yang lain. Nah, begini. Mendekati 3 ya. Kita substitusi atau kita tulis dulu juga boleh. X plus 2. Kita substitusi menjadi 3 plus 2. 3 plus 2 itu 5. Nah, itu adalah hasil dari soal ini. Ini bukan hasilnya. Oke. Soal berikutnya, nah ini lagi-lagi kita kalikan dengan sekawannya yaitu 2 plus. Nah, kalau ini min berarti ini plus. 2 plus akar 5 min X. Kita cek dulu ya, bener enggak? X-nya 1, 5 kurangi 1 4. Akar 4 itu 2, 2 kurangi 2 0, 1 kurangi 1 juga 0, 0 per 0. Nah, maka kita kalikan sekawan karena 0 per 0 bukan hasil limit. Ini 2 plus akar 5 min X. Nah, hasilnya ini dikuadratkan ya. Nah, seperti yang tadi sekawannya. Nah, berarti ini 2 kuadrat dikurangi 5 min X kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian yang bawah tidak usah dioperasikan. Belum saya tulis limitnya. Ditulis ya, limit X mendekati 1. Sebelum disubstitusi maka harus tetap ditulis limitnya. X min 1 kemudian dikali dengan 2 plus 5 min X akar ini. Nah, begini. Oke. Sama dengan limit X mendekati 1. 2 kuadrat itu 4 dikurangi yang ini itu 5 min X akar sama kuadrat ini dicoret atau disederhanakan atau memang dioperasikan menjadi hilang akar sama kuadratnya, tinggal 5 min X saja. Yang bawah itu X min 1 2 plus akar 5 min X. Nah, gini. Kemudian 4 min 5 kita operasikan ya. 4 min 5 itu min 1. Kemudian min ini begini maksudnya. Nah, min X berarti plus 1. Plus X kok plus 1. Yang bawah tetap. Nah, sudah ketemu ya ini. Ini min 1 plus X itu ya sama dengan X min 1 sama ya ini. Sehingga ini kita bisa sederhanakan dengan yang di bawah. Sehingga hanya tersisa sama dengan limit X mendekati 1. Dari yang atas nggak ada angkanya berarti 1 per 2 plus akar 5 min X. Nah, baru kita substitusi. Nah, limitnya tidak ditulis lagi. 1 per 2 ditambah akar 5 dikurangi 1. 1 per 2 ditambah 5 kurangi 1 4. Akar 4 itu 2. Jawabannya adalah 1/4. Nah, cara yang lain selain dengan perkalian sekawan dengan pemfaktoran, tadi itu pemfaktoran, ada cara yang lain yaitu menggunakan teorema L'Hospital. Nah, yaitu dengan prinsip turunan. Bukan contekan ya, turunan. Maksudnya turunan memang dari derajat 2 diturunkan menjadi derajat 1 atau dari derajat 3 menjadi derajat 2 dan seterusnya. Dengan konsep turunan ada di video saya yang lain. Ini yang materi dasar saja untuk limit fungsi aljabar.
Demikian penjelasan materi bab limit aljabar ya, pelajaran untuk tingkat SMA. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.